Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Baik teman-teman, saya tahu, sorry sekali ya. Hampir 20 hari lebih saya tidak membuat video. Tahu kenapa? PC ku rusak guys. PC ku rusak, gak masuk akal ya ampun. Ada aja cocok. Tapi ya untung saja ya, saya masih mendapatkan kesempatan untuk bisa kembali memproduksi perkontenan duniawi ini. Ya berkat bantuan dari teman-teman saya yang mungkin ya tidak tega melihat saya pengangguran gitu ya. Menangis aku melihat grafik channel ini ya. Wow, sudah seperti terjun bebas. Tapi nggak apa-apa ya, semoga masih bisa kembali mendapatkan flow-nya. Dan tanpa banyak omong kosong lagi ya teman-teman, kita akan segera masuk ke dalam cerita yang sangat luar biasa ini. Maka dari itu langsung saja mari kita putar intronya. Kisah ini dimulai di Aljazair pada tahun 1925 ketika seorang anak laki-laki yang bernama Mas'ud bergegas untuk mencari ayahnya saat ia melihat seorang petinggi wilayah yang ditemani oleh dua polisi menuju ke rumah mereka. Petinggi itu bernama Tuan Kait, di mana dia memberitahu keluarga itu tentang perintah pengadilan yang mengatakan bahwa tanah tempat mereka tinggal adalah milik dari seorang yang bernama Tuan Goirini yang kebetulan adalah tetangga mereka. Hal tersebut membuat sang ayah menjelaskan bahwa tanah itu adalah warisan dari leluhur mereka. Namun sebagai tanggapan, Tuan Kait mempertanyakan tentang sertifikat tanah yang jelas tidak dimiliki oleh keluarga tersebut, sehingga sang ayah tidak bisa mempertahankan klaimnya. Sekali lagi, Tuan Kait menegaskan bahwa sangat penting untuk memiliki sertifikat, dan sebagai konsekuensinya keluarga tersebut harus meninggalkan tanah itu. Dengan perasaan kalah, sang ayah memberitahu salah satu putranya yaitu Abdul Qadir bahwa dia sudah tidak bisa meneruskan sekolah, di mana sang ayah mengatakan bahwa ia tidak punya cara lagi untuk menafkahi keluarga ini. Begitu juga dengan Said, si bungsu, yang berusaha untuk menenangkan sang ibu yang tengah bersedih. Lalu sang ayah menggenggam segenggam pasir untuk mengingatkan seluruh anak-anaknya agar tidak lupa bahwa tanah ini milik mereka yang seharusnya tidak boleh direbut oleh siapapun. Lalu setelahnya tidak ada pilihan lain teman-teman. Keluarga itu mengumpulkan apa yang mereka miliki dan meninggalkan tanah mereka dengan hati yang berat. Dua 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1945, pada suatu waktu di kota Satif Aljazair, terjadi sebuah gerakan massa dengan partisipasi dari berbagai masyarakat yang meneriakan tuntutan hak yang setara dan seruan untuk membebaskan Aljazair dari kekuasaan Prancis. Sementara itu, kembali kita diperlihatkan tiga bersaudara ini. Said diajak oleh Abdul Qadir untuk ikut berpartisipasi ke depan dalam aksi massa yang sedang terjadi. Dan ia memberitahu bahwa Jerman telah kalah dalam Perang Dunia, yang artinya mereka, orang-orang Aljazair, akhirnya akan mendapatkan kebebasan atas negara mereka dari kedudukan sekutu, yaitu Prancis. Namun, Said menolak untuk bergabung, di mana ia lebih memilih untuk mengawasi sebuah pertandingan tinju jalanan untuk mencari uang. Said pun di sana menembus kerumunan untuk memberi instruksi kepada Helm, anak laki-laki yang akan bertinju di bawah pengawasannya. Tetapi secara bersamaan, para pengunjuk rasa juga terus melanjutkan kampanye mereka. Hingga tiba-tiba ada sekelompok petugas berpakaian jas hitam menghentikan aksi tersebut, di mana hal itu membuat suasana menjadi semakin memanas dan tanpa disangka si petugas itu mengeluarkan pistolnya dan menembak pengunjuk rasa tersebut. Dengan kekacauan suasana, para intel pun keluar dari penyamaran mereka dan langsung ikut melakukan berbagai tembakan dengan brutal kepada para aksi massa itu. Kekacauan tersebut terdengar di seluruh penjuru jalanan. Lebih banyak juga kendaraan militer datang ke tempat aksi tersebut
yang membuat kegiatan protes massa itu menjadi ladang pembantaian warga sipil. Pada saat yang sama, beberapa unit tentara pergi ke pertandingan tinju tempat Said berada, di mana mereka juga menghujani kerumunan itu dengan tembakan. Said yang berhasil selamat, dia segera menuju ke rumah, dan di depan rumah sana ia menemukan ayahnya tertembak. Dan tidak peduli berapa kali pun dia memanggilnya, ayahnya sudah tidak bernyawa. Bahkan sebelum Said dapat mencerna apa yang baru saja terjadi, ia masih mendengar suara tembakan di mana-mana. Lalu, ia kembali ke dalam rumah dan menemukan ibunya masih selamat, yang juga masih tercengang melihat kerusuhan mengerikan ini. Pada saat yang sama, Abdul Qadir bersembunyi di salah satu rumah warga dengan beberapa orang lainnya. Tetapi begitu sangat apes teman-teman, dia tertangkap oleh polisi dan digiring untuk diangkut ke penjara, yang dimana sekaligus kita diperlihatkan mayat-mayat para demonstran dijejer rapi di trotoar jalanan. Pada tahun 1953 di Indochina, para tentara sedang memasuki pesawat, termasuk Mas'ud. Dari itu, dia membaca surat dari ibunya yang memberitahu tentang pemenjaraan Abdul Qadir dan hanya Said yang selalu berada di sisinya. Satu tahun setelahnya, di tahun 1954, masih di kota Satif, Said menyelinap ke dalam rumah Tuan Qaid yang membuatnya terkejut bagaimana Said ini bisa masuk ke dalam rumah dengan mudah. Sehingga tanpa banyak ngomong, Said ini menikam Tuan Qaid hingga tewas. Hal itu adalah sebuah balas dendam atas ayahnya dan seluruh keluarganya yang dulu rumah tanah mereka diambil semena-mena. Ia meludahi tubuh pria tua yang sudah mati itu dan mencuri jam tangan serta dompetnya. Saat ia kembali ke rumah kepada ibunya, ia segera membujuknya untuk mengemasi barang-barang mereka dan segera pindah ke Perancis agar mereka dekat dengan posisi penjara dari Abdul Qadir. Lalu disinilah kita diperlihatkan Abdul Qadir ini teman-teman, yang berada di dalam penjara bersama dengan kelompoknya. Hari itu, satu dari mereka digiring untuk keluar dan dieksekusi mati. Jelas hal tersebut sedikit banyak berhasil memukul keras mental para revolusioner itu. Sedangkan di kawasan perang Indochina, Mas'ud yang tergabung dalam pasukan Prancis yang membantu sekutu mereka yaitu US dalam perang Vietnam, batalionnya tertangkap dan kondisi mereka benar-benar terpuruk ketika mereka menjadi tawanan pasukan Vietnam. Selama musim dingin di tahun 1955 di Nanterre, Prancis, Said dan ibunya membeli gubuk kayu kecil. Dia menggunakan jam tangan yang ia curi dari Tuan Qaid sebagai pembayaran awal. Malam itu ia menggunakan kardus sebagai selimut dan meyakinkan ibunya bahwa keterpurukan ini hanyalah sementara. Keesokan harinya, Said berjalan di gang sempit kawasan kumuh itu ketika seorang pria menyarankannya untuk mencari pekerjaan di pabrik Renault. Dari sanalah ia bertemu dengan seorang pria berjas hitam. Setelah percakapan singkat, pria itu tetap bersikap dingin. Namun Said tidak menyerah. Bukannya melamar pekerjaan di pabrik, dia terus saja mengikuti pria itu dan meyakinkannya kalau Said ini adalah orang yang gigih dalam melakukan pekerjaan apapun. Di suatu hari, sang ibu mengunjungi Abdul Qadir yang berada di penjara. Ia memperhatikan betapa tubuh anaknya itu menjadi lebih kurus. Sang ibu meyakinkannya bahwa ia tidak pantas berada di penjara. Abdul Qadir bukanlah seorang kriminal, pembunuh, ataupun pencuri. Abdul Qadir hanyalah seorang pejuang negara yang mengutarakan gagasan dan idenya. Pertemuan singkat itu, sang ibu terus saja menyemangati putranya untuk tetap kuat dan tidak patah semangat. Kendati pun sang ibu juga tidak bisa apa-apa dan hanya bisa mengatakan, semoga Tuhan memberkatinya. 6 bulan kemudian, di mana tahun sudah masuk di tahun 1956, tibalah bulan musim semi di Perancis. Said berhasil sukses dalam dunia kerjanya. Dia mengenakan pakaian bagus dan mencoba untuk memberi ibunya uang, namun ibunya di sana menolak. Hal itu didasari oleh ketidaksetujuan ibunya tentang dunia kerja Said. Ia bisa menghasilkan banyak uang melalui pekerjaannya di klub-klub malam dan dunia perlontean.
menurut ibunya itu adalah uang yang haram. Said yang karena diabaikan oleh ibunya, ia menitipkan uang itu kepada Zora, seorang gadis yang sering bersama ibunya. Lalu di hari itu juga, tanpa disangka, Mas'ud telah pulang dari tugas perangnya. Said yang melihat kepulangan dari saudara tertuanya itu sungguh sangat gembira. Ia segera memanggil sang ibu, yang dimana beliau juga sangat bahagia melihat salah satu putra yang sudah lama ditunggunya akhirnya pulang juga. Tidak hanya itu teman-teman, suatu pagi sang ibu yang sedang mengambil air, dia dikejutkan dengan kebebasan Abdul Qadir. Kerinduan yang mereka rasakan selama ini telah pecah ke dalam sebuah pelukan yang hangat. Lalu setelahnya, keluarga itu menikmati makan bersama dengan Zora. Pada saat itu, sang ibu juga kembali lagi membicarakan tentang pekerjaan Said yang tidak pernah dia ridhoi. Setelah makan, ketika bersaudara itu membicarakan di luar, Mas'ud setuju bahwa ibu mereka benar, tidak ada yang akan menghormati Said jika Said bekerja di dunia gelap semacam itu. Namun sebaliknya, Said menolak menerima sebutan itu. Ia mengatakan bahwa di dunia tempat mereka hidup saat ini, seseorang itu diukur dari seberapa banyak uang yang mereka miliki. Bahkan ia juga menambahkan, karena uang yang Said milikilah, dia bisa menebus Abdul Qadir dari penjara. Namun Abdul Qadir ini tidak terima. Ia mengatakan tanpa uang Said pun, dia akan tetap memiliki kebebasan sejati jika negaranya dibebaskan. Perbedaan di antara Said dan kedua kakaknya itu cukup pelik. Karena apa? Karena Abdul Qadir dan juga Mas'ud akan terus berkampanye dengan kuat, menyuarakan tentang perubahan yang harusnya terjadi di negara mereka, dan bahwa mereka bertiga seharusnya kompak untuk menggerakkan seluruh masyarakat, setidaknya di seluruh kawasan pemukiman kumuh ini. Namun, Said mengatakan bahwa usaha seperti itu tidak perlu. Ia sudah belajar cara untuk menghasilkan uang, dan sekarang akan lebih mudah baginya karena kedua saudaranya itu yang pintar dan yang kuat bisa bergabung ke dalam dunia pekerjaannya. Namun Mas'ud dan Abdul Qadir menolak, dan jelas Said dan kedua saudaranya itu saling bertentangan satu sama lain. Keesokan harinya, Abdul Qadir dan Mas'ud menghabiskan waktu mereka untuk bekerja di pabrik runout. Di depan buru-buru itu, Abdul Qadir mengajak rekan-rekan kerjanya untuk bergabung dengan FLN, yaitu Front Pembebasan Nasional Aljazair, sebuah kelompok partai perjuangan bersenjata yang berjalan secara underground. Para karyawan yang sedang sibuk melakukan absensi pulang itu, semuanya mengabaikan narasi Abdul Qadir. Bahkan, si Abdul ini sampai dihentikan oleh SPV pabrik yang mengatakan bahwa tidak boleh ada politik di lingkungan kerja. Tidak menyerah, di malam harinya Abdul Qadir berjalan masuk ke sebuah kedai yang ramai. Mas'ud yang sudah ada di dalam sana, dia menunggunya untuk langsung membantu saudaranya itu untuk menyabotase kedai tersebut, di mana Abdul Qadir pun dapat berbicara dengan lantang dan meyakinkan semua orang untuk bergabung dengan partai FLN. Namun, beberapa kelompok pria mengatakan bahwa satu-satunya partai yang sah adalah MNA, Gerakan Nasional Aljazair. Namun, Abdul Qadir tidak setuju dan menganggap bahwa MNA selama ini tidak lebih hanyalah boneka Prancis. Sehingga akibat hal tersebut, Abdul Qadir dan Mas'ud pun dikeroyok dan dipersekusi di malam itu. Beberapa saat kemudian, tanpa disangka, datang seorang pria mendekati mereka berdua dan mengatakan bahwa dia mendukung pergerakan FLN. Lumayan dapat satu. Hari berikutnya, Abdul Qadir, Mas'ud, dan sekutu baru itu, mereka bertiga kembali ke kedai dan menghadapi satu pria yang mempersekusi mereka kemarin malam. Abdul Qadir, di sana dia tiba-tiba membacakan konstitusi FLN yang menyatakan bahwa terdakwa telah menolak otoritas FLN dan kebutuhan akan perjuangan bersenjata. Atas nama revolusi, pria itu dijatuhi hukuman mati, sehingga mereka bertiga pun berupaya untuk mengeksekusi pria itu di tempat itu juga. Tidak lama setelah itu, kepolisian setempat pun datang ke TKP pembunuhan guna untuk memeriksa mayat dari pria itu. Lalu secara tiba-tiba datanglah Kolonel Faivri dari Direktorat Pengawasan Teritorial dari Kepolisian Prancis atau DST.
yang mengingatkan komisaris dari kepolisian lokal itu untuk tidak sembrono karena yang mereka hadapi adalah FLN. Namun komisaris itu tidak peduli, di mana dia tetap ingin menggerebek pemukiman kumuh yang diduga sebagai sarang FLN itu. Pada hari pernikahan Masud dan juga Zora, penduduk pemukiman kumuh itu secara kompak merayakan hari bahagia tersebut. Hingga pada malam harinya, ketika pesta masih berlanjut, tiba-tiba beberapa kombi polisi menggerebek pemukiman kumuh itu. Polisi dengan kasar menyeret orang-orang keluar dari rumah. Sementara itu, di dalam hanya Said yang menyadari tanda bahaya tersebut dan langsung memperingatkan semua orang untuk segera kabur. Ia berusaha melarikan diri dari tempat itu, tetapi para tamu yang tertinggal langsung mengalami pemeriksaan yang berujung perayaan itu harus dihentikan oleh polisi. Di tengah Said kabur, tanpa sengaja dia melihat satu pemuda lokal dengan hebat bisa mengalahkan dua polisi yang mengepungnya. Melihat hal tersebut, Said pun langsung mengajak pemuda itu untuk ikut bersamanya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Masud dan juga Abdul Qadir mendatangi sebuah gedung tempat para anggota FLN menunggu mereka, di mana Partai Kemerdekaan mereka itu terus bertambah anggota. Abdul Qadir menjelaskan peraturan terpenting di dalam FLN, yaitu dilarang untuk mengkonsumsi rokok dan juga alkohol. Alasannya adalah dengan membeli dua barang itu, sama saja mereka akan mendukung pajak Perancis. Lalu Abdul Qadir memanggil satu persatu calon anggota dan mempersilahkan mereka untuk memperkenalkan diri. Dua orang diantaranya bernama Ali Ben Baur dan juga Nordin Sahli, di mana mereka menyatakan sumpah setia mereka untuk perjuangan FLN. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1957, Partai FLN sedikit demi sedikit menjadi lebih besar. Banyak pula sumbangan-sumbangan yang masuk ke dalam partai ini. Suatu hari, Masud ditemani oleh rekannya mendatangi rumah satu anggota FLN yang bernama Umar, di mana anggota tersebut melakukan hal yang fatal, yaitu mengorupsi uang sumbangan untuk membeli satu kulkas dengan alasan untuk anak-anaknya. Namun kesalahan yang disengaja itu tidak bisa ditoleransi, sehingga mau tidak mau Umar harus mendapatkan ganjaran atas kelakuannya. Singkat cerita, pada suatu malam, Masud menemani Said di bar miliknya. Said menyambut kakaknya itu serta memberinya uang sumbangan untuk FLN. Di sana, Masud mengatakan kepada Said bahwa bar macam ini bukanlah tempat yang cocok bagi Said. Sebagai tanggapan, Said pun akhirnya mengajak kakaknya itu ke tempat miliknya yang sebenarnya, yaitu sebuah aula tinju. Saat itu, para pria sedang berlatih tinju. Said juga memperlihatkan tentang seorang anak laki-laki dari pemukiman kumuh mereka yang ia temui ketika melarikan diri dari polisi pada malam pernikahan Masud, di mana anak itu memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi petinju hebat dunia. Di suatu malam, Abdul Qadir mendengarkan radio yang memberitakan tentang FLN sebagai dalang kerusuhan yang masif. Berita itu menarasikan bahwa kejadian-kejadian tersebut telah menjadi bukti yang tak terbantahkan, di mana FLN mampu menciptakan organisasi radikal untuk melaksanakan serangan yang berbahaya. FLN dengan segala upaya, mereka ingin mengobarkan perang di Aljazair yang damai ini. Sehingga pemerintah harus segera mengukur resiko dari ancaman para fanatik itu sebelum masuk ke wilayah Perancis. Dan untuk Aljazair, serangan-serangan itu terkait dengan referendum yang dimana para pakar mengatakan bahwa masyarakat hanya bisa berharap bahwa polisi harusnya memiliki cukup sumber daya untuk mengatasi organisasi FLN. Keadaan kota sudah menjadi sangat mencekam. Orang-orang yang diduga sebagai anggota FLN ditangkap satu persatu. Komisaris kepolisian lokal juga sudah ugal-ugalan dalam menginterogasi para aktivis FLN yang mereka tangkap. Bahkan dia tidak ragu untuk mengeksekusi para FLN yang tidak mau membocorkan informasi. Dengan cara mereka akan diikat tangannya dan mereka akan ditenggelamkan di sungai.
Setelah beberapa waktu, Abdul Qadir mengetahui tentang komisaris yang membunuh para aktivis. Ia memberitahu Mas'ud dan merencanakan bagaimana mereka dapat membunuh komisaris tersebut. Namun tidak di tempat umum. Abdul Qadir memberinya sebuah nama yang dapat membantu Mas'ud untuk bisa masuk ke kantor kepolisian. Sehingga dengan begitu, Mas'ud pun segera teringat dengan satu nama, yaitu Othmani Yasir, salah satu rekan tentaranya dalam Perang Indochina. Ia mengklaim bahwa pria itu berhutang nyawa kepadanya. Sehingga dengan begitu, keesokan harinya Abdul Qadir menemui Othmani di sebuah taman saat ia sedang santai menemani keluarga kecilnya bermain di taman. Jelas, kedatangan Abdul Qadir ini membuat Othmani itu tidak nyaman. Dan demi menghindari keributan, Abdul mengatakan bahwa revolusi membutuhkan dirinya untuk ikut berperan. Abdul juga menambahkan bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Othmani untuk menebus dirinya karena Othmani selalu dianggap sebagai pengkhianat negara. Kemudian pada hari itu, Mas'ud dan juga Abdul Qadir berangkat ke Aula Tinju, tempat petinju milik Said sedang bertanding. Di sana, mereka menyaksikan petinju milik Said itu memenangkan pertandingan. Jelas, Said sangat gembira atas kemenangan tersebut dan mengumumkan bahwa anak pemuda Aljazair itu akan bertarung di kejuaraan Prancis yang akan digelar di tahun depan. Namun siapa sangka, dua saudara laki-lakinya itu secara pribadi mengatakan bahwa kejuaraan itu tidak akan pernah terjadi. Bahkan mereka juga tidak setuju bahwa anak Aljazair itu akan bertinju untuk di kejuaraan yang musuh gelar karena itu dianggap sebagai pengkhianatan. Tetapi sebaliknya, Said menyatakan bahwa dia tidak peduli. Petinjunya akan tetap bertarung untuk Aljazair dan tidak ada yang bisa menghentikannya karena inilah mimpi yang Said miliki sejak kecil. Keesokan harinya, Abdul Qadir memberikan Mas'ud sebuah peta kantor kepolisian tempat sang komisaris berada. Peta itu didapatkan dari Othmani. Mas'ud di sana memberinya sebuah pistol untuk melindungi dirinya. Dan tidak perlu waktu lama, Abdul Qadir pergi ke kantor kepolisian. Dia dengan cerdik bisa lolos dari pemeriksaan. Setelah sampai di lantai 2, tepat dia melihat Mas'ud, ia mengambil pistol yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan di saat itu juga, pembunuhan komisaris pun terjadi. Keadaan semakin kacau, mereka pun berusaha untuk segera keluar dari tempat itu. Tidak lama setelah itu, Kolonel Favory pergi ke kantor komisaris untuk menyelidiki kejadian tersebut. Setelahnya, sang kolonel mencari informasi untuk mengidentifikasi siapa yang membunuh sang komisaris, yang dimana pada akhirnya ia mengetahui tentang Abdul Qadir, pejuang FLN yang pernah ditangkap pada 8 Mei di tahun 1945. Karena itu, mereka pun langsung mengunjungi ke bar malam milik Said untuk bertanya apakah Said mengenali Abdul Qadir karena mereka memiliki nama marga keluarga yang sama. Said pun di sana berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak mengenal dengan orang yang bernama Abdul Qadir. Merasa kurang puas, Favory pun memerintah para anggotanya untuk menutup bar milik Said dengan alasan masalah keamanan. Said yang merasa kecewa dan marah, dia segera bertemu dengan kedua saudaranya itu. Dia mengatakan bahwa Favory sedang mencari mereka yang berujung penutupan bar miliknya. Menurut Said, apakah masih kurang keterlibatannya selama ini yang selalu menjadi donatur tetap dalam pergerakan FLN? Kenapa dia tetap kena imbas? Sehingga dengan marah, Said ingin kedua kakaknya itu tidak lagi menemuinya. Singkat cerita, pada suatu hari di langit yang sedang hujan, Mas'ud menjebak Favory, mendorongkan pistol kepadanya dan memerintahkannya untuk masuk ke dalam mobil. Mereka membawa Favory ke tempat Abdul Qadir untuk bernegosiasi dan meyakinkan Favory bahwa ia berada di pihak yang salah. Setelah diskusi panjang tersebut, Kolonel Favory pergi. Dan nyatanya, negosiasi itu tidak berguna. Favory tetap melanjutkan kepemimpinannya untuk penegakan yang dia sebut sebagai Operasi Tangan Merah, sebuah gerakan untuk melawan terorisme. Mereka memiliki kekebalan dari Menteri Kehakiman, dan semua itu untuk upaya mereka membasmi para pendukung FLN. Dan
mengeksekusi para pemimpin-pemimpin penting FLN. Menanggapi hal tersebut, para anggota FLN mereka berkumpul di sebuah hutan dan menyiapkan senjata mereka, di mana mereka menghentikan unit Harkis dan mengepung mereka dalam sebuah perjalanan. Fivri kembali mendapatkan pukulan telak. Artinya, perang terbuka sudah tidak bisa dihindari. Pada suatu malam, Abdul Qadir memberitahu pacarnya yaitu Helen bahwa ia akan pergi ke Jerman untuk menjalankan sebuah tugas. Dan demi keamanan, Helen harus ikut bersamanya. Tanpa berpikir dua kali, wanita blonde itu pun setuju. Namun, sementara itu, Fivri yang mendapatkan informasi penerbangan atas nama Abdul Qadir, ia segera memastikan bahwa Tangan Merah akan mengurusnya. Membunuh Abdul Qadir di tempat terbuka adalah kemenangan yang besar dan itu tidak boleh gagal. Pada malam yang sama, Helen yang hendak pulang dan berjalan menuju mobilnya, Abdul Qadir melihat seorang pria mencurigakan meninggalkan area tersebut dan tiba-tiba niat Fivri untuk membunuh Abdul Qadir memang gagal. Tapi Abdul Qadir cukup terpukul melihat kekasihnya tewas semacam itu. 1 tahun kemudian, musim semi di tahun 1960 di Jerman, Abdul Qadir dan juga Mas'ud memeriksa senjata yang mereka butuhkan untuk menunjang langkah perjuangan mereka. Lalu mereka memuatnya ke dalam kendaraan. Setelah itu, Mas'ud berbicara kepada para anggota partai untuk memerintahkan mereka pergi ke Perancis secara individu dan dilarang untuk berkelompok. Dia juga menekankan para anggota tetap disiplin dan menjaga rahasia pergerakan mereka dengan nyawa mereka masing-masing. Mereka benar-benar diwajibkan untuk bergerak dalam diam. Dan Mas'ud juga mengingatkan tentang jam malam yang selalu dijalankan oleh para kepolisian Paris. Singkat cerita, kita dibawa ke Paris. Di salah satu kereta, sungguh sangat malang, salah satu anggota FLN dicurigai oleh kelompok polisi karena melanggar jam malam. Wajah Marokonya ternyata tidak bisa membantu banyak. Polisi tetap menangkapnya dan membawanya ke hadapan Fivri. Di sana, Kolonel Fivri menginterogasinya, di mana dia yakin betul kalau orang yang dia tangkap itu adalah orang Aljazair yang tergabung dalam FLN. Dan berkat intimidasi yang dia lakukan, dia mendapatkan informasi banyak tentang rencana perlawanan FLN. Keesokan harinya, Othmani sebagai informan kepolisian untuk pihak FLN, dia menelepon Said yang memang berada di Paris. Dia membocorkan situasi bahwa kepolisian akan mengepung kedua saudaranya di Valenciennes. Othmani menegaskan Said bahwa dia tidak sedang menjebak Said. Semua informasi itu Othmani berikan kepada Said karena dia ingin berbalas budi kepada Mas'ud atas hutang nyawa di waktu Perang Indochina di Vietnam. Sehingga dengan begitu Said pun segera menuju ke Valenciennes untuk segera menolong kedua saudaranya. Di malam harinya, pasukan FLN sudah berkumpul di Valenciennes, termasuk Mas'ud dan juga Abdul Qadir. Mereka memerintahkan semua anggota untuk bersiap mengokang senjata dan menjalankan rencana. Namun siapa sangka, tiba-tiba puluhan polisi mengepung tempat tersebut. Polisi dan FLN kini benar-benar terlibat dalam baku tembak yang begitu sengit, teman-teman. Sungguh sangat disayangkan, kini lebih banyak polisi datang untuk mengepung anggota FLN di pertempuran malam itu, yang membuat FLN terpaksa berjuang untuk bisa lolos dari pengepungan.
Mas'ud dan Abdul Qadir terpojok, Said berhasil menemukan mereka. Namun tepat sebelum Mas'ud bisa masuk ke mobilnya, ia tertembak dengan telak. Hari sudah pagi. Mas'ud tengah berjuang melawan luka peluru yang mengenainya. Ia memerintahkan kedua saudaranya untuk menyampaikan permintaan maaf kepada ibu mereka serta kepada istri dan anaknya. Sebuah akhir yang kelam dari seorang pejuang kemerdekaan. Dan di detik itulah Mas'ud meninggal dunia. Atas hal tersebut, mereka berhenti sejenak untuk merasakan semua kedukaan di hati mereka, di mana kakak tertua mereka telah pulang selama-lamanya. Singkatnya, pada 17 Oktober di tahun 1961, kejuaraan tinju akan berlangsung di Paris. Said terlihat bersemangat untuk menyambut pertandingan itu. Di waktu yang sama pula, para polisi memasuki gedung pertandingan, yang artinya akan ada sesuatu yang terjadi. Yang jelas tidak disadari oleh Said. Beberapa saat sebelum pertandingan dimulai, Abdul Qadir masuk untuk segera menemui Said, di mana dia memperingatkan Said kalau jaringan FLN berada di dalam gedung dan akan membunuh Said kalau tetap menjalankan pertandingan. Begitu juga dengan para polisi. Pembunuhan besar akan segera terjadi. Namun di sana, Said sangat marah. Said mengatakan bahwa ia telah menunggu momen ini di sepanjang hidupnya. Namun tidak ada pilihan. Demi keberlangsungan hidup tanpa mengedepankan ambisi dalam dunia pertinjuan, dengan berat hati, Said menyuruh para pelatih keluar dari ruangan, sekaligus ia meminta pemuda petinju Aljazairnya itu untuk berpakaian kembali karena pertandingan akan dia batalkan. Jelas pemuda itu tidak terima dan mendebat keputusan Said, di mana pemuda itu tetap bersikeras secara mandiri untuk bisa melanjutkan kompetisi. Dan ketika pemuda itu tidak bisa dikontrol, Said pun menembak kakinya. Setelah itu, kedua saudara itu berjalan melewati kerumunan untuk meninggalkan gedung pertandingan. Namun, mereka bertemu dengan seorang polisi, yang dimana polisi tersebut segera mengarahkan senjatanya dan kerusuhan pun pecah di detik itu juga. Fajri, dalam situasi yang kacau tersebut, dia bergegas untuk mengejar targetnya, dan hal itu sungguh sangat tidak mudah. Untung saja kedua saudara itu berhasil masuk ke dalam kereta yang membuat Fajri tidak bisa mengejar mereka. Di dalam kereta sana, mereka mendengar semua orang di gerbong sebelah meneriakkan kata hidup Aljazair. Dan meskipun itu indah, kedua saudara itu tidak bisa melepas pandangan mereka, di mana mereka menyaksikan bahwa di luar sana para pria Aljazair dipukuli secara brutal oleh polisi-polisi Prancis. Dan ketika kereta berhenti, orang-orang yang berada di dalam kereta segera diseret keluar dan langsung dihajar dengan brutal oleh para polisi. Semakin penyiksaan itu terjadi, semakin lantang pula para masyarakat Aljazair mengucap kata kemerdekaan untuk tanah mereka. Hingga tiba-tiba, satu peluru pun melesat dan menembus tubuh Abdul Qadir. Tidak lama setelah itu, Fajri datang dan melihat tubuh Abdul Qadir yang sudah tidak bernyawa, di mana dia juga berkata lirih kepada jasad Abdul Qadir bahwa Abdul Qadir telah menang, di mana itu terbukti bahwa semua orang tetap berteriak dengan serempak menyuarakan kemerdekaan Aljazair. Hidup Aljazair. Dan mereka semua tidak akan pernah berhenti untuk membela kemerdekaan negara mereka. Hingga pada akhirnya, kisah ini ditutup pada tanggal 5 Juli di tahun 1962.
di mana hari kemerdekaan Aljazair akhirnya tiba, di mana kita diperlihatkan seluruh masyarakat merayakan hari kebebasan mereka setelah melewati perjuangan yang panjang untuk sebuah kebebasan dan kemerdekaan. Baiklah teman-teman, kisah ini akan saya tutup dengan sebuah narasi yang mungkin klise bagi sebagian orang. Tapi percayalah, bahwa sejarah tidak selalu ditulis dengan tinta. Karena banyak yang terjadi, justru sejarah murni selalu ditulis dengan darah dan air mata. Seperti kisah ini, banyak darah yang mengalir deras di atas aspal Paris dan tanah berbatu Aljazair. Namun di balik sorak-sorai kemenangan, tersisa gema sunyi dari mereka yang tidak sempat melihat fajar itu tiba. Dahulu di Aljazair, mereka dipaksa memilih, tunduk pada kekaisaran atau mati sebagai pengkhianat. Hari ini, garis itu tetap ditarik dengan tegas. Di tanah Palestina, batu-batu kecil menantang baja-baja raksasa. Sebuah perlawanan murni atas tanah yang dirampas. Dan jauh di jantung Persia, perlawanan itu mengambil bentuk lain. Iran, sebuah bangsa yang menolak didikte, berdiri kokoh di hadapan sanksi dan ancaman dari mereka-mereka yang menganggap dunia adalah milik mereka sendiri. Antara Aljazair, Yerusalem, dan Teheran, ada satu benang merah yang mengikat, penolakan untuk menjadi budak di rumah sendiri. Prancis menyebut Aljazair sebagai wilayahnya, sebagaimana hari ini Israel mengklaim tanah yang bukan miliknya, dan Amerika yang berusaha mengatur langkah dunia dengan tangannya. Dan kisah ini mengingatkan kita bahwa kekuatan militer mungkin bisa menghancurkan kota, tapi ia tidak pernah bisa memadamkan api martabat. Dari Aljazair di tahun 1962 hingga hari ini, pesan itu tetap sama. Kebebasan tidak pernah diberikan sebagai hadiah. Ia adalah hak yang harus direbut dari tangan para penindas. Selama masih ada bangsa yang dipaksa hidup di luar hukum yang mereka buat sendiri, maka selama itu pula perlawanan akan terus lahir lagi dan lagi. Sekian dari saya Geno, mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.